Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bahagia rasanya di pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yang mana nikmat ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada kekasih-kekasih Allah. Beberapa pertemuan yang lalu kami menghadirkan hadis tentang tanda cinta Allah kepada kita. Siapa yang Allah cintai dari seorang hambanya, ista'malahu, dia akan selalu diperkerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah memperkerjakan hambanya yang Allah cintai? Maka Rasulullah menjawab, yuwafiquhu li'amalin salih qablal maut. Dia akan dibimbing oleh Allah untuk senantiasa beramal soleh sampai dia wafat. Masya Allah. Dan insya Allah pagi hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita di tempat ini merupakan salah satu tanda daripada kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini, berkumpulnya kita di tempat ini, Allah abadikan perkumpulan ini sampai nanti ke surganya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini Allah berkahi. Allah berkahi usianya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi anak keturunannya, Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan segala langkah-langkah hidupnya. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan majelis ini Allah membimbing kita agar kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan, menghadirkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita agar senantiasa menghindarkan diri, menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan bid'ah yang menghadirkan, yang menyebabkan kesesatan dan menyebabkan pelakunya dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kelima. Hadis yang kelima, hadis ini secara garis besar menjelaskan kepada kita tentang hukum bid'ah. Nanti coba akan kita jelaskan
apa sesungguhnya yang dimaksud bid'ah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita bacakan dulu hadisnya, setelah itu baru kita jelaskan. Hadis ini diceritakan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadisnya. Man ahdatsa fi amrina. Ini mesti kita paham, bagi hari ini harus clear masalah bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada, mengada-ada sesuatu fi amrina, dalam urusan kami, artinya dalam urusan agama. Fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, dalam urusan kami, kata Nabi, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Kita mesti harus paham ini. Yang bukan bagian darinya fahuwa raddun, maka itu ditolak. Raddun itu artinya dhalalah, sesat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Kedudukan hadisnya sahih. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man amila amalan. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Siapa yang melakukan suatu perbuatan laisa alaihi amruna, yang bukan termasuk dari urusan kami, bukan termasuk urusan kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak, kata Nabi, alias dhalalah, sesat. Sebelum kita bahas hadisnya, sedikit kita akan mengenali siapa Sayyidatu Aisyah radhiyallahu an. Jelas kita tahu bahwa beliau Sayyidatu Aisyah radhiyallahu an adalah istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan putri daripada anak atau putri daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dunia akhirat, yaitu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidatu Aisyah dijuluki, disebutkan oleh para ulama sebagai apa? As-Siddiqah binti Siddiq. Apa yang dimaksud dengan As-Siddiqah binti Siddiq? Sayyidatu Aisyah adalah orang yang jujur. As-Siddiqah binti As-Siddiq, putri daripada As-Siddiq, orang yang jujur. Masya Allah. Beliau kenapa disebutkan dengan sebutan seperti ini? Beliau adalah orang daripada bagian daripada sahabiyah, bahkan istri baginda Nabi yang dikenal kealimannya, alim. Bahkan kalau ada sahabat tidak tahu persoalan tentang agama, datang kepada Sayyidatu Aisyah, dia tidak akan pulang kecuali sudah menemukan jawabannya. Dan Sayyidatu Aisyah ini diriwayatkan orang kedua terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Tercatat dalam ulama hadis, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Nah, ini bukan main-main. Alim.
istri Nabi yang alimah, pemahaman agamanya begitu luas. Sering para sahabat datang kepada Sayyidatu Aisyah setelah peninggalan Nabi bertanya tentang persoalan agama. Beliau jawab sebagaimana beliau menyaksikan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini sampai disebut dengan julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Tapi kita mesti paham di sini. Kenapa istri Nabi disebut dengan ummahatul mukminin? Nah, ini mesti kita pahami. Apakah berlaku hukum antara anak dengan ibu? Nah, di sini kita harus paham, sebagian berlaku, sebagian tidak. Ulama mengatakan bahwa julukan Ummul Mukminin ini tasyrifan wa takriman, karena memuliakan dan menghormati Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu disitulah berlaku hak-hak sebagian hak dan tidak berlaku sebagian yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya berlaku sebagian haknya, hak anak kepada ibunya. Apa yang berlaku? Tidak boleh menikahi. Anak tidak boleh menikahi ibu kandungnya. Begitupun dengan orang beriman, setelah wafatnya Nabi, siapapun dia tidak boleh menikahi istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku kepada dia. Kenapa? Tasyrifan wa takriman. Alasan ulama kenapa enggak boleh menikahi istri-istri Nabi? Karena istri Nabi, istri itu nanti oleh Allah, pasangan suami istri nanti akan dikumpulkan lagi di surga kalau dia sama-sama orang beriman, menjadi istrinya lagi. Jadi kalau ada bapak-bapak meninggal, istrinya soleha, anak-anaknya soleh, soleha, Allah kumpulkan kembali nanti di surga, jadi istrinya lagi. Begitupun dengan istri-istri Nabi, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak berlaku semua hukum anak kepada ibu. Termasuk di antara yang tidak berlaku apa? Tidak saling mewarisi. Sayyidatu Aisyah tidak bisa mewarisi orang yang beriman, atau ada orang yang beriman meninggal tidak bisa mewariskan hartanya kepada Sayyidatu Aisyah. Ya, begitupun dengan kalau ada orang beriman meninggal nggak bisa mewariskan hartanya kepada beliau. Hukum waris mewaris tidak berlaku. Apalagi yang tidak berlaku, al-yahlu, berduaan. Kalau kita dengan ibu kita berduaan, boleh apa tidak? Boleh. Tidur bareng sama ibu kita boleh apa tidak? Boleh. Kalau sama istri-istri Nabi tidak boleh. Bahkan Al-Quran memberikan tuntunan kepada para sahabat yang hidup di masanya. Kalau ada suatu persoalan yang ingin ditanyakan kepada istri-istri Nabi, kata Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jangan kemudian beralasan saya anaknya kemudian berdoa, enggak boleh. Kata Allah, kalau kalian ingin bertanya tentang sesuatu kepada istri-istri Nabi, fas'aluhu min wara'i hijab, maka bertanyalah di balik tabir. Ini saking Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati, menghargai, memuliakan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu Aisyah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadisul ifki, ketika Sayyidatu Aisyah dituduh, ini sebenarnya tidak pantas dikatakan kepada istri Nabi,
ya, dituduh melakukan penyelewengan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Allah langsung yang menjawab dalam Al-Quran, dan ayat itu menjelaskan, membebaskan tuduhan-tuduhan penyelewengan itu kepada Sayyidatu Aisyah radhiyallahu an. Artinya apa para jamaah? Jika ada kelompok manapun saat ini, kelompok apapun dia, mengatasnamakan Islam sekalipun, kalau dia membenci Sayyidatu Aisyah, memfitnah Sayyidatu Aisyah radhiyallahu an, pastikan kelompok itu adalah kelompok yang sesat. Ini harus tegas kita sampaikan. Karena ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam, dia membenci istri Nabi, jazakallah, menghina istri Nabi, menghina para sahabat Nabi. Maka kalau kita menyebutkan nama Sayyidatu Aisyah Ummul Mukminin, kemudian dia mengkerut keningnya, oh, ini orang yang gak suka kepada Sayyidatu Aisyah, maka pastikan dia adalah orang yang sesat. Seperti misalnya orang-orang Syiah Rafidhah. Memang tidak semua Syiah itu sesat, tapi ada sebagian kelompok dari mereka sangat membenci para sahabat Nabi, bahkan sahabat yang dijamin mubasysyirina bil jannah, dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Allah, tapi mereka hinakan, mereka lecehkan. Sayyidatu Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina, mereka tuduh melakukan penyelewengan, maka pastikan kelompok itu, orang itu adalah sesat, bukan bagian dari agama ini. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya kita bahas hadis ini. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Siapa yang mengada-ngada, melakukan suatu yang baru di dalam urusan kami ini, agama maksudnya, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak termasuk dari bagian agama, fahuwa raddun, maka hal itu ditolak. Baik. Hadis ini meskipun tidak menjelaskan, menyebutkan kata bid'ah secara langsung, tapi yang dimaksud oleh Nabi, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bid'ah kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini aku sempurnakan agamamu, agama kalian. Aku sempurnakan agama kalian, kata Allah. Ini hari ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-An'am ayat 38, ma faratna fil kitabi min syai'. Enggak ada lagi celah untuk menyempurnakan apa yang ada dalam kitab, sesuatu apapun. Jadi enggak ada alasan bagi kita menambah-nambah di luar apa yang dikatakan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nahl Allah sebutkan lagi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Aku turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan, baik hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Nabi atau yang belum dicontohkan. Jadi kita tidak boleh mencari-cari suatu yang baru, sesuatu yang lain di luar tuntunan agama ini.
Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah, tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan atau perubahan. Masya Allah. Dalam surat Ar-Rum disebutkan lagi, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Dalam surat Al-Isra, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal. Dalam surat Al-Kahfi ayat 59, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli masal. Ini artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita apa? Kamaluddin, kesempurnaan agama. Apa yang dimaksud kesempurnaan agama di sini? Satu, la yakbalu dinul Islam az-ziyadah wan nuqsan aw taghyir. Jadi Islam itu karena sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah. Satu, tidak bisa Islam itu ditambah-tambah, tidak bisa dikurangi, dan tidak bisa dirubah-rubah. Jadi model kita beribadah itu sudah dicontohkan secara sempurna oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk diterimanya suatu ibadah, pertama ditinjau dari segi batinnya, yaitu ikhlas lillah, 100% karena Allah. Artinya apa? Kalau ada 99% karena Allah, 1% karena manusia, raddun, batal, nggak diterima oleh Allah. Yang kedua, ittiba, bukan ibtida. Perhatikan nih, ittiba, mengikuti Nabi, bukan ibtida, malah mengada-ngada, bukan mengada-ngada. Sudah jelas tuntunannya dari Nabi. Karena itu Nabi katakan, raddun, sesuatu yang diada-ada, yang bukan urusan kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak, sesat. Nah, di sini kita mesti hati-hati. Jangan kemudian kita terlalu kreatif menambah-nambah suatu amalan yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi. Karena itu kita simpulkan bahwa al-Islamu dinun kamil wa syamil. Islam itu adalah agama yang sempurna wa syamil, dan menyeluruh, mencakup dari segala aspek kehidupan, baik di zaman Nabi atau sampai zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang hubungan antara bid'ah dengan kesempurnaan agama seperti apa? Idza kana al-murad bil bid'ati huwa ziyadah aw an-nuqsan aw at-taghyir li dinil Islam fal bid'atu muharramatun bittifaqil ulama. Perhatikan, jika yang dimaksud dengan bid'ah huwa ziyadah, penambahan terhadap agama, awin nuqsan atau pengurangan, awit taghyir atau merubah-rubah yang sudah ditetapkan, lidinil Islam, bagi agama Islam, fal bid'atu muharramatun bittifaqil ulama, maka bid'ah yang semacam itu diharamkan dan disepakati oleh para ulama. Ulama tidak ada yang beda pendapat. Jika ada orang yang menambah, mengurangi, merubah dari apa yang sudah ditetapkan oleh agama ini, maka itu muharramatun, bid'ah muharramatun. Jadi hadis ini menjadi senjata benteng bagi agama ini, pembatas agar orang-orang tidak mengada-ngada hal-hal yang baru di luar yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu dari intern orang-orang yang beriman atau dari orang-orang yang tidak beriman yang ingin merusak kemurnian agama Islam ini. Jadi agama ini, hadis ini sebagai benteng atau sebagai senjata agar kita bisa melestarikan kemurnian agama ini. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, hubungan antara bid'ah dengan kesempurnaan agama.
Halil murad bil bid'ati huwa ziyadah awin nukson awit taghyir li dinil Islam. Apakah benar? Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya. Apakah benar yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah penambahan, pengurangan, merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam agama ini? Maka ini yang perlu kita jawab pada pertemuan kita di pagi hari ini. Untuk menjawabnya, maka kita mesti tahu persoalannya. Kita harus tahu ta'rifnya. Apa definisinya? Mustahil seseorang bisa menghukumi sesuatu kalau dia tidak paham. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu itu bid'ah, sesat, maka kita pertama harus paham apa yang disebut dengan bid'ah. Kedua, kita harus paham apa yang mau dihukumi itu. Salah satu contoh misalnya, saya ingin mengatakan kacamata ini hitam, maka saya harus tahu warnanya terlebih dahulu, apa saja, apakah benar ini hitam atau putih. Sama dengan persoalan ini. Barulah muncul yang disebut dengan mafhumul bid'ah, memahami bid'ah itu apa. Maka di sini ada 3 pembahasan. Bid'ah secara lugatan itu apa? Kullu ma ahdatsa wa ikhtara'a awwalan ala ghairi misalis sabiq. Sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya pada sebelumnya. Ini bid'ah secara etimologi bahasa. Apapun itu, tidak terbatas pada agama, secara bahasa, setiap yang baru yang tidak dicontohkan sebelumnya itu bid'ah. Taruhlah kalau di sini yang dimaksud adalah agama, maka adalah nabi misalnya panduannya. Setiap sesuatu yang tidak dicontohkan oleh nabi dan muncul di zaman sekarang itu bid'ah namanya. Apapun itu, baik urusannya agama ataupun dunia. Ya, sering kita dengar misalnya mikrofon, mobil, ya yang urusan dunia itu bid'ah karena sebelumnya tidak pernah ada. Di zaman Nabi tidak pernah ada. Ataupun urusan agama. Itu secara bahasa. Ada pengertian bid'ah secara uruf yang biasa kita pahami. Apa secara uruf? Kullu ma lam yaf'alhu nabi dinan au dunyawiyan. Setiap apa-apa yang tidak pernah diperbuat nabi, baik yang sifatnya agama ataupun dunia. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi yang disebut dengan bid'ah itu setiap yang tidak pernah diperbuat oleh nabi, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Semuanya pesantren bid'ah, nggak pernah diperbuat oleh baginda Nabi. Mushaf bid'ah, tidak pernah diperbuat oleh Nabi. Ini definisi secara uruf. Ada definisi yang ketiga tentang bid'ah. Maka definisi yang ketiga ini definisi secara syariat. Bagaimana definisi bid'ah secara syariah? Ikhtalafa fihi ulama ila salasatil madzahib. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Baik, kita kaji satu persatu. Apa saja? Bagaimana ulama mendefinisikan bid'ah ini? Pertama, kita harus paham ya agar clear masalah bid'ah hari ini. Pertama pendapat Imam Ibnu Taimiyah Asy-Syaukani. Pertama pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani. Ulama yang 3 ini berpendapat bid'ah itu hanya bid'ah dhalalah, satu saja. Enggak ada bid'ah yang lain. Yang namanya bid'ah sesuatu yang diada-ada dalam urusan agama tadi, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi,
itu namanya bid'ah dhalalah. Bid'ah yang sesat, apapun bentuknya dari urusan agama ini. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani. Apa definisinya? Kullu ma lam yaf'aluhu nabi fil umurid diniyah. Apa-apa yang tidak pernah dicontohkan Nabi, ini definisinya menurut mereka. Apa-apa yang tidak pernah dicontohkan Nabi dalam urusan dunia itu namanya bid'ah. Ini mesti kita pahami karena di tengah-tengah masyarakat kita ini masih ramai tentang bid'ah membid'ahkan. Jadi yang ingin kami hadirkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata perbedaan pendapat tentang bid'ah ini bukan hanya terjadi hari ini. Kalau kita lihat Imam Ibnu Taimiyah itu meninggal wafat di tahun 700-an Hijriah. Imam Asy-Syaukani As-San'ani wafat di tahun 1000-an Hijriah. Sekarang sudah tahun 1444 Hijriah. Jadi sejak ratusan tahun yang lalu sudah para ulama itu sudah berbeda pendapat tentang mendefinisikan bid'ah ini. Sebenarnya masalah khilafiyah ini sudah clear, selesai sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi begitulah musuh-musuh Islam itu tahu bahwa umat Islam ini punya perbedaan-perbedaan dari ratusan tahun yang lalu, sehingga hal itu didaur ulang agar umat Islam ini tidak pernah bersatu. Didaur ulang sama mereka sehingga abad ke abad, abad berganti abad, terus didaur ulang, terjadi perbedaan lagi. Tidak jarang di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang saling mengkafirkan. Wah, yang ini kamu ahli bid'ah, ini kafir, ini salah. Kita akan melihat pendapat-pendapat seperti itu karena mulai dari zaman dahulu Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani dan As-San'ani pun begitu cara memahami. Bid'ah itu hanya ada satu, yaitu bid'ah dhalalah. Namanya bid'ah itu dhalalah semuanya. Paham ya sampai di sini? Paham? Baik. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jumhurul ulama. Kalau kita berbicara jumhur ini mayoritas ulama. Asy-Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad bin Hambal, dan imam-imam yang lainnya berpendapat bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua. Nih, kita harus paham nih, kita memahami sesuatu hukum itu dari sumber hadisnya dan dari pemahaman ulama. Karena begini, dalil dalam usul fiqh dibagi menjadi dua. Ada dalil yang sifatnya qat'i. Qat'i itu sudah jelas. Aqimus shalah wa atuz zakah, silahkan laksanakan salat, bayarlah zakat, itu qat'i. Tidak boleh ulama beda berpendapat. Oh, menurut saya salat itu enggak wajib, enggak. Perintahnya qat'i, jelas dari Al-Qur'an. Tapi ada dalil baik dari Al-Qur'an atau hadis yang sifatnya dhanni. Dhanni itu maksudnya apa? Dibuka peluang ijtihad di situ. Sehingga para ulama berijtihad. Hasil ijtihad mereka menghasilkan sebuah status hukum. Ini penting. Nah, sekarang kita ini suka mengklaim pendapat imam itu salah, pendapat imam ini yang benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, siapa kita sampai menyalahkan mereka? Bukankah kata Nabi, orang yang ijtihad itu kalau ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah tetap dapat pahala? Itu pertanyaannya. Jadi kata Nabi, yang ijtihad kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah ijtihadnya maka dia tetap dapat 1 pahala.
pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menentukan pendapatnya benar atau salah? Ini yang mesti kita pahami. Tidak main-main. Ya, jumhur berpendapat bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, sesuatu yang baru tadi, tercela, ada bid'ah hasanah atau mahmudah, bid'ah yang dipuji, yang baik. Apa definisi dari bid'ah mazmumah tadi? Kullu ma yaf'aluhu nabi, kullu ma lam yaf'aluhu nabi wa yukhalifu syariah. Ini yang dimaksud bid'ah tercela. Setiap sesuatu yang tidak pernah dikerjakan nabi muncul di zaman sekarang, wa yukhalifu syariah, dan perbuatan itu menyalahi syariah, maka itu adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang diharamkan, disesatkan oleh nabi. Nanti kita coba jelaskan lebih dalam lagi. Yang kedua, bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Kullu ma lam yaf'aluhu nabi wa la yukhalifu syariah. Setiap yang tidak dicontohkan nabi tapi tidak keluar dari tuntunan syariah. Nanti kita hadirkan contohnya. Setiap sesuatu yang tidak diperbuat nabi tapi masih bagian dari agama, itu bid'ah hasanah. Baik, pendapat yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syatibi. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syatibi? Imam Asy-Syatibi membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Pertama, bid'ah dalalah, ya, bid'ah dalalah. Yang kedua, bid'ah syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalalah? Menurut Imam Asy-Syatibi, bid'ah dalalah itu kullu ma lam yaf'aluhu nabi wa yukhalifu syariah. Ini definisinya sama dengan pendapat kedua tadi. Setiap yang tidak diperbuat nabi dan keluar dari tuntunan syariah, itu bid'ah dalalah menurut Imam Asy-Syatibi. Pendapat yang kedua, bagian yang kedua, bid'ah syar'iyyah. Apa bid'ah syar'iyyah itu? Wa kullu ma la yukhalifu syariah laisa bi bid'ah wa illam yaf'aluhu nabi. Perhatikan, setiap yang tidak keluar dari tuntunan syariah, setiap yang baru dan tidak keluar dari tuntunan syariah, laisa bi bid'ah, itu bukan bid'ah, wa illam yaf'aluhu nabi, meski nabi tidak pernah mengerjakannya. Ini mesti kita pahami ini. Khilafu bainal madhhabil awwal was tsani khilaful haqiqi. Perbedaan antara madhab yang kedua. Madhab yang kedua tadi madhabnya siapa? Jumhur, yang berpendapat bid'ah itu ada dua, bid'ah mazmumah dan bid'ah hasanah. Pendapat madhab yang kedua dan yang pertama tadi Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-San'ani berpendapat bid'ah itu hanya ada satu, dhalalah. Semua bid'ah dhalalah, sesat. Pendapat yang pertama dengan kedua, pendapat ini bersifat hakiki, tidak sama secara jelas. Yang satu berpendapat dhalalah, yang satunya berpendapat tidak semuanya dhalalah. Paham jamaah? Al-khilafu bainal madzahib ats-tsani was-tsalis khilafun lafzi. Perbedaan antara pendapat yang kedua dengan yang ketiga hanya berbeda lafadznya saja. Tapi hakikatnya sesungguhnya secara substansi dia juga memahami, Asy-Syatibi juga memahami bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah dhalalah sama dengan pendapat yang pertama. Yang kedua, bid'ah setiap sesuatu yang tidak keluar dari syariah bukan bid'ah meski tidak dicontohkan nabi. Itu menurut Asy-Syatibi. Baik, ini perbedaan para ulama memahami bid'ah. Jadi kita harapkan dari kajian ini, setelah ini tidak ada yang ribut lagi masalah bid'ah.
Orang yang cerdas itu dia akan melihat dari segala aspek, melihat secara komprehensif sehingga dia paham dan tidak mudah menyalahkan orang. Sejak zaman dahulu perbedaan tentang bid'ah sudah ada. Tidak heran kalau sekarang masih ada, hanya saja kita mesti paham. Harus paham sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Kalau saya termasuk orang yang tidak sepakat, kita tidak usah membahas perbedaan, nggak akan selesai-selesai. Justru perbedaan inilah yang harus kita sampaikan kepada umat. Sehingga ketika mereka menemukan suatu perbuatan yang selama ini mereka tidak pernah ketahui, ya, kalau kita sampaikan tentang perbedaan, oh ternyata ini nih hilafiyah, perbedaan, sehingga mereka tidak saling menyalahkan. Di kampung saya, Madura, kalau ada amalan yang tidak sesuai dengan amalan mereka, kafir. Ya, bukan nyebut bid'ah lagi, kafir. Mohon maaf, orang tidak tahlilan kalau di sana, kafir. Udah ekstrim banget nih Ustaz. Begitupun kita sering menjumpai ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan kelompok lain, orang lain, membid'ahkan, mengkafirkan maulid Nabi, bid'ah, kafir, ahli bid'ah, dhalalah, finnar. Masya Allah, kapan kita mau selesai dari urusan ini? Perbedaannya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, kita mesti paham perbedaan-perbedaan ini. Kita melihat misalnya orang yang berpendapat semua bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu sesat, kita hargai. Kenapa? Ulamanya ada yang berpendapat. Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-San'ani, dan beliau-beliau ini adalah ulama-ulama yang diakui dalam Islam tentang kapasitas dan kualitas keilmuannya. Ada yang mengatakan bid'ah ada dua, hasanah dan madmumah. Kita hargai juga, karena yang berpendapat ini adalah jumhurul ulama. Baik, definisi yang lain menurut Imam Asy-Syatibi apa yang disebut dengan bid'ah? Thariqatun, ini perhatikan, fid dini, sebuah cara dalam beragama, mukhtara'atun, yang diada-ada. Perhatikan, ini bid'ah menurut Asy-Syatibi. Ya. Cara beragama yang diada-ada, tudahi syariah, yang tujuannya menandingi syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghah, dimaksudkan untuk berlebih-lebihan dalam agama, fit ta'abbudi, dalam ibadah, maka itu bid'ah. Contohnya, ada orang berpendapat misalnya mengatakan, kenapa ya sholat subuh hanya 2 rakaat? Kok tidak seperti sholat duhur 4 rakaat? Sayang nih waktu nih, saya tambah aja jadi 8 rakaat subuhnya. Itu namanya mengada-ada yang ingin menyaingi syariah dan ingin berlebihan dalam beribadah. Itu bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi. Misalnya dari subuh ke duhur nih sayang waktunya nih, kenapa hanya sholat duhur? Saya akan laksanakan sholat setengah duhur misalnya. Itu namanya mengada-ada, ingin menyaingi syariah yang tujuannya ingin berlebih-lebihan di dalam ibadah. Itulah bid'ah menurut Asy-Syatibi. Nah, sekarang kita harus paham, ada hadis-hadis tentang bid'ah yang harus kita pahami hari ini. Kembali kepada perbedaan yang 3 tadi, bagaimana ulama itu berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat dalam memahami bid'ah? Maka jawabannya karena mereka berbeda pendapat dalam memahami dalil. Kenapa berbeda antara Imam Ibnu Taimiyah, jumhur, kemudian Asy-Syatibi? Karena mereka berbeda dalam memahami dalil. Maka kita coba kita sebutkan nih hadisnya.
Hadis yang pertama dari hadis Jabir misalnya, sering kita sebutkan, sering kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini khutbah Nabi yang terkenal di telinga kita. Nabi berkhutbah, di akhir khutbahnya Nabi berkata, "Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammad, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar." Perhatikan. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah kitab Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jeleknya sebuah perkara adalah perkara yang diada-ada, yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah pasti sesat. Ini kata Nabi, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Sekarang kita pahami, menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bid'ah hanya satu, memahami hadis ini bahwa kata mereka adalah setiap sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan Nabi, semuanya sesat, semuanya bid'ah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Pendapat pertama. Pendapat kedua, yang memahami bid'ah itu bid'ah hasanah dan ada bid'ah madmumah, memahami hadis ini berbeda dengan pemahaman ulama yang pertama tadi. Apa yang disebutkan di sini adalah wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru pasti bid'ah. Permasalahannya di sini adalah terletak pada lafadz kullun. Kullun itu dalam bahasa Arab artinya semua. Maka di sini dikaji lagi, apakah benar kulluh di sini bermakna semua? Kalau bermakna semua, berarti semua yang baru, baik urusan dunia atau akhirat, pasti bid'ah. Karena Nabi tidak membedakan di sini antara, dalam hadis ini, antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Tapi kenyataannya tidak semua yang baru itu bid'ah. Di zaman Nabi, Al-Quran tidak dikumpulkan berupa mushaf. Ya. Di zaman Abu Bakar pun begitu. Di zaman Umar, kemudian barulah Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Apakah ini bid'ah? Maka para ulama yang mengartikan bid'ah hasanah memaknai kullun di sini adalah sebagian besar. Tidak semua yang baru itu bid'ah, tapi sebagian besar dari yang baru itu bid'ah. Ya, dan tidak semua kullun dan sebagian besar yang bid'ah itu dhalalah. Dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Itu pendapat yang kedua dan yang ketiga. Baik, hadis kedua. Hadis yang diceritakan oleh hadis Al-Irbas, diceritakan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Apa hadisnya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis yang kedua ini juga terletak pada lafadz kullun. Kullun di sini tidak diartikan semua, tetapi diartikan, menurut pendapat pertama, diartikan semua bid'ah dhalalah. Tapi menurut pendapat kedua, ketiga, di sini tidak mengartikan lafadz kullun itu dengan arti semua, melainkan sebagian besar. Kebanyakan bid'ah itu sesat, tapi tidak semua yang baru itu tidak kebanyakan semua yang baru itu bid'ah, tapi tidak semua yang baru itu bid'ah. Bisa dipahami? Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini yang diceritakan oleh Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita baca dalam kitab hadis Arba'in ini.
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, dalam urusan agama maksudnya, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu ditolak, sesat. Sekarang kita perhatikan, menurut pendapat pertama yang mengartikan bid'ah itu hanya satu, yaitu dhalalah. Mengartikan apa? Semua urusan yang baru yang tidak dicontohkan Nabi itu raddun, ditolak. Pendapat yang kedua dan yang ketiga mengatakan, menggarisbawahi lafaz ma laisa minhu di sini. Setiap sesuatu yang baru dari urusan agama, ma laisa minhu, bukan bagian dari agama. Perhatikan, garis bawahi, bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Contohnya seperti apa? Saya ambil contoh maulid. Maulidun Nabi. Sebelum kita menghukumi maulidun Nabi itu bid'ah, kita harus tahu dulu. Yang jelas menurut pendapat ulama, setiap apapun perbuatan yang baru yang tidak dicontohkan Nabi, bid'ah. Kira-kira maulid ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nabi nggak pernah merayakan maulid. Di zaman sahabat nggak ada. Di zaman tabi'in nggak ada. Ini bid'ah dhalalah menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat kedua, menggarisbawahi ma laisa minhu di sini. Setiap yang baru yang bukan dari bagian agama itulah yang sesat, kata menurut pendapat yang kedua dan yang ketiga. Taruhlah maulid Nabi sekarang. Maulid Nabi, kira-kira isi dari maulid Nabi itu bagian dari agama apa tidak? Itu sekarang persoalannya. Kalau bagian dari agama isinya, itu enggak bid'ah, tidak sesat. Contoh, bersolawat bagian dari agama apa tidak? Agama. Berkumpul bersilaturahmi bagian dari agama apa tidak? Agama. Allah menganjurkan untuk berkumpul-kumpul, bersilaturahim, membaca riwayat sejarah Nabi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, bagian dari agama apa tidak? Bagian dari agama. Menurut pendapat yang kedua dan yang ketiga, bid'ah semacam ini bid'ah hasanah, tidak sesat. Enak kan kalau kita paham. Jadi nggak mudah menyalahkan orang, menyesatkan orang. Ya, kita akui dalam pelaksanaan maulid Nabi ada sebagian di sebuah daerah ada sebuah ritual-ritual yang nyeleweng dari agama. Tapi itu bukan maulidnya yang salah, pelaksanaannya yang salah. Masya Allah, ini harus kita pahami. Jadi menurut pendapat kedua, yang dimaksud bid'ah di sini ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Kalaupun tidak dicontohkan Nabi, tapi bagian dari agama, itu tidak bid'ah. Zikir bareng-bareng, zikir berjamaah. Pertama, zikir berjamaah, bagian dari agama apa tidak? Zikirnya agama, berjamaahnya bagian dari agama. Bahkan kalau kita lihat ayat ketika Allah menyerukan suatu perbuatan amal, pasti disebutkan dalam bentuk jamak, kecuali kepada Nabi, ya ayyuhan Nabi, kepada Nabi saja. Tapi meski kepada Nabi saja, khitabnya kepada kita semuanya. Ayat menjelaskan ketika Allah menyeru perbuatan yang baik, pasti sifatnya banyak, jamak. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ya, uzkurullah, zikirlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihu, dan bertasbihlah kalian semua bukratan wa asila, di waktu pagi dan waktu malam. Jadi ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau suatu perbuatan yang baru yang tidak pernah dicontohkan Nabi bisa dikembalikan kepada Nabi, kepada agama ini, maka itu bukan bid'ah dhalalah, melainkan bid'ah hasanah. Ini malam ini kita akan memasuki bulan Rajab. Betul apa tidak, Ustaz? Bulan Rajab. Ada satu doa yang sangat fenomenal di tengah-tengah masyarakat kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadis ini dhaif. Dhaif. Pertanyaannya, apakah boleh kita berdoa dengan doa ini di mana hadisnya adalah dhaif? Apakah kalau kita berdoa dengan doa ini termasuk bid'ah atau tidak? Maka jawabannya, kalau menurut pendapat yang pertama, karena ini dhaif, bahkan maudhu', tidak dicontohkan Nabi doa semacam ini, maka ini bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Menurut pendapat yang kedua dan yang ketiga, tidak seperti itu cara memahami. Cara memahami tingkatan doa begini. Kalau ada yang maksur, artinya dicontohkan Nabi, doa dicontohkan Nabi, dan itu ada dalilnya sahih, maka kita harus mengedepankan yang sahih daripada yang dhaif. Tapi dalam urusan doa bulan Rajab enggak ada hadis yang sahih tentang doa. Maka bolehkah kita berdoa dengan doa ini? Sangat boleh. Kenapa? Karena secara umum doa itu sangat dianjurkan oleh agama ini. Ya, maka kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah izinkan kita bertemu dengan kemuliaan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ini pendapat para ulama. Nah, hadis yang keempat, ini hadis yang terakhir, hadis Jarir yang diceritakan oleh Muslim, Imam Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi, Ibnu Majah. Apa hadisnya? Ini terkenal sekali. Man sanna fil Islam, perhatikan biar paham. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Siapa yang membuat cara dalam Islam, cara yang baru dalam Islam, maka dia akan mendapat cara yang baik, baru tapi baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala pahala orang-orang yang melakukan setelahnya. Perhatikan hadis ini. Man sannah, pendapat pertama mengatakan yang dimaksud man sannah ini adalah sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Maka tidak ada alasan untuk mencari alasan-alasan yang lain membolehkan membuat sesuatu yang baru yang kemudian dijadikan dalih ini boleh. Tidak, menurut pendapat pertama tidak boleh. Ini yang dimaksud ini adalah man sanna sunnatan, itu dimaksud ini adalah menghidupkan sunnah Nabi yang dicontohkan Nabi. Baik. Pendapat yang pertama ini dipatahkan oleh pendapat kedua dengan kelanjutan hadisnya. Perhatikan, pahami. Pendapat pertama yang mengatakan ini adalah sunnah Nabi, bukan perbuatan yang baru yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita, tetapi kelanjutan hadisnya ini mematahkan pendapat yang pertama. Ini yang dijadikan alasan oleh jumhurul ulama dan Asy-Syatibi tadi. Apa kelanjutan hadisnya? Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengada-ngada dalam Islam sunnah sayyi'ah, yaitu sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia dapat dosa dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya. Perhatikan, kalau pendapat yang pertama mengartikan sunnah di sini adalah sunnah Nabi yang harus dihidupkan, maka dipatahkan dengan kelanjutan hadis yang kedua. Hadis yang kelanjutan hadisnya tadi. Hadis yang pertama man sanna hasanatan, sunnah yang baik. Hadis yang kedua, kelanjutan hadisnya man sanna sayyi'atan, sunnah yang buruk. Pertanyaannya, kalau ini sunnah yang dimaksud oleh pendapat pertama adalah sunnah Nabi, kalau pada bagian pertama tidak ada masalah, sunnah hasanah.
Semua sunnah pasti baik. Tapi persoalan kelanjutan hadis yang kedua, sunnah sayyi'ah. Kalau ini diartikan sunnah dari Nabi, apakah Nabi pernah melakukan sunnah sayyi'ah? Apakah Nabi pernah melakukan sunnah sayyi'ah? Enggak ada sunnah sayyi'ah. Setiap sunnah yang dicontohkan Nabi pasti baik. Ini persoalannya. Jadi terkadang hadis ini kan senjata nih. Terkadang digunakan untuk memangkas kepala saudaranya. Kamu ini bid'ah, kamu ini kafir, kamu ini sesat. Seperti tukang kebun, niatnya ingin membuang benalu, tapi karena ketidakpahaman dia, pohon yang harusnya berbuah dipotong juga. Itu namanya tukang kebun yang tidak berpengalaman. Jadi kita mesti paham, mendudukkan sebuah persoalan agar tidak mudah menyalahkan orang. Jadi yang dimaksud di sini man sanna sunnatan itu adalah thariqah fil Islam, sesuatu yang baru yang tidak keluar daripada tuntunan Islam, maka itu disebut dengan bid'ah hasanah. Bisa dipahami ya para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sebenarnya pembahasan tentang bid'ah masih panjang, tidak cukup satu pertemuan. Tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili penjelasan yang singkat ini, bisa mewakili pemahaman kita, sehingga ketika kita menemukan persoalan di tengah-tengah masyarakat, maka jangan gegabah untuk menghukumi sesuatu itu. Pelajari terlebih dahulu. Apakah ini bagian dari Islam ataukah tidak? Apakah masih bisa dikembalikan kepada ajaran syariah Islam ataukah tidak? Begitupun yang berpendapat dengan bid'ah dan bid'ah hasanah, jangan gegabah menyalahkan, membid'ahkan orang yang mengambil pendapat yang pertama tadi. Yang mengambil pendapat yang pertama tidak ada bid'ah selain bid'ah dhalalah. Yang ngambil pendapat kedua dan ketiga, bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, yang justru kata Nabi, siapa yang melakukan, kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami ilmunya, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang luas, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, anak keturunan kita, keluarga kita dari segala bentuk perbuatan bid'ah yang sesat, bid'ah yang dhalalah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja yang dapat saya hadirkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Jemaah suatu yang alhamdulillah setelah kita menyimak dari kajian tentang bid'ah, alhamdulillah dengan menggunakan penjelasan tadi, mudah-mudahan kita semakin memahami lagi apa itu tentang bid'ah. Namun barangkali dari jamaah sekalian ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait dengan penyampaian